Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para rekan-rekan ketua fraksi DPRA. Dan hari ini hadir ada 5 ketua fraksi, saya sendiri Rijal Haji Asnawi, ketua fraksi PAN, ketua fraksi Partai Aceh Saudara Iskandar Farlaki, ketua fraksi Golkar Bapak Haji Zudian Suparjo. Di sebelah kiri meja paling ujung Saudara Ibrahim, Teguh Ibrahim, ketua fraksi Partai Demokrat. Di sebelah kanan saya Pak Jahihas. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita panjatkan atas limpahan berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Selawat beserta salam juga kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, di belakang kita sudah ada tema Aceh menggugat. Selama ini timbul polemik tentang kekompakan, tentang kebersamaan. Hari ini kami menegaskan bahwasanya kami bersama-sama, kami hadir di sini, kami untuk bersama-sama menggugat UU-BA di Mahkamah Konstitusi tentang pencabutan 2 pasal. Nah, di tengah-tengah kami juga sudah ada Saudara Iskandar Farlaki. Beberapa waktu yang lalu kami sudah sepakati beliau sebagai juru bicara kami. Jadi kalau beliau nanti berbicara itu bukan berbicara atas nama pribadi atau Partai Aceh saja, tapi berbicara atas nama seluruh fraksi yang ada di DPR Aceh. Selamat datang Pak Murdani, ini beliau ketua fraksi P3 meninggalkan rapat di komisinya untuk hadir bersama kita di sini. Saya kira untuk detail bagaimana perkembangan dan apa yang harus dilakukan, saya kira kepada saudara juru bicara yang juga ketua fraksi Partai Aceh, sahabat saya Saudara Iskandar Usman Al-Farlaki, kami persilakan waktu dan tempat. Saya kira jadi terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rijal Haji Asnawi, ketua fraksi PAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan yang baru datang, beliau ini Pak Murdani Yusuf, ketua fraksi P3 di DPR Aceh. Teman-teman, rekan-rekan wartawan sekalian yang kami muliakan, pada siang yang berbahagia ini kami juga mohon maaf, mungkin dari jadwal semula kami sampaikan jam 2 siang terjadi pergeseran jam 1, tetapi juga agak sedikit terlambat kita melaksanakan acara konferensi pers karena barusan kita baru selesai rapat Badan Anggaran di DPR Aceh terkait dengan APBA perubahan, dan teman-teman di komisi juga banyak yang terlibat dengan pembahasan kanun, dan bahkan ada 1 orang teman kita itu sudah ke Jakarta, termasuk besok merupakan sidang lanjutan gugatan DPR Aceh terkait Undang-Undang Pemilu yang mencabut 2 pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Jadi kami seluruh lintas fraksi di DPR Aceh besok akan menghadiri sidang kedua dalam agenda pembacaan tambahan materi legal standing DPR Aceh di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Teman-teman wartawan sekalian, mungkin beberapa hari yang lalu teman-teman melihat ya sejumlah postingan-postingan di media sosial terkait dengan adanya persoalan konsultasi ya Komisi 1 DPR Aceh ke Panja RUU Pemilu di Jakarta, bahwa perlu kami tegaskan itu merupakan inisiatif ya Komisi 1 DPR untuk mengadakan pertemuan dengan Panja RUU Pemilu dalam rangka untuk mengingatkan mereka dalam penetapan Undang-Undang Nomor 7 2017 itu tidak mengeliminir pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Jadi semua rekam pertemuan ya, Komisi 1 dengan Panja RUU Pemilu yang diketahui oleh Pak Lukman Edi, termasuk notulensinya kita simpan dengan baik. Dalam notulensi ini itu tidak ada satupun kalimat yang meminta agar pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh dicabut. Malah sebaliknya, dari seluruh rekam pembicaraan kita meminta agar pansus ya memperkuat
rejim pemilu dan rejim pilkada yang terdapat dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ini yang perlu kita sampaikan. Ya, meski demikian, dan keputusan yang diambil oleh Panja dan Sidang Paripurna DPR RI mengeliminir pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Kemudian, karena ini adalah aspek pemerintahan, aspek regulasi, kita berbicara fakta hukum, kita berbicara norma hukum yang ada. Mengenai dengan aturan konsultasi dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, ini diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, baik di ayat 2 maupun di ayat 3. Di ayat 2, rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Ayat 3, kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh yang akan dibuat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan gubernur. Ini administratifnya. Di ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan presiden. Teman-teman sekalian, karena ini diatur dalam peraturan presiden, maka kita perlu membuka peraturan presiden. Peraturan presiden yang mengatur tentang ini adalah nomor 7 tahun 2008, di mana disebutkan di dalam pasal 6 ayat 1, rencana pembentukan undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Dilakukan dengan pertimbangan DPRA. Jadi catatan. Ayat 2, tata cara konsultasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPR. Yang dimaksud di sini adalah tata tertib DPR RI. Nah, ada tidak tata tertib DPR RI? Kita buka kembali tata tertib DPR RI. Ya. Ini tata tertib DPR RI. Setelah kita tracking dari awal halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, ternyata di tatip DPR RI tidak mengatur terkait dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh. Jadi alasan apapun yang mereka lakukan ini merupakan niat jahat. Ya, ketika tidak diatur sama sekali dalam regulasi tapi berani bertindak di luar norma yang ada. Jadi kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan konsultasi dan pertimbangan, kalau klaim Mendagri, klaim DPR RI ini adalah cacat prosedur. Sebenarnya konsultasi dan pertimbangan itu tertulis, terekam. DPR RI berkonsultasi dalam ranah bahasa Indonesia, berkonsultasi artinya mereka datang ke DPRA. Mendapat pertimbangan tertulis dengan surat keputusan DPR Aceh. Setelah melalui tahapan Badan Musyawarah dan Sidang Paripurna DPR Aceh. Ada tidak surat terkait pertimbangan itu? Ada tidak mereka datang ke DPR Aceh untuk berkonsultasi secara spesifik? Ternyata di tatip mereka tidak diatur itu. Perpres juga sudah jelas, tatip juga sudah jelas, Undang-Undang Pemerintah Aceh juga sudah jelas. Nah, bagaimana pula informasi ini kami peroleh? Perubahan menyangkut pencabutan ini masuknya last menit. Apakah usul dari Depdagri atau usul dari anggota Pansus atau usul dari KPU atau Bawaslu yang terlibat dalam pembahasan undang-undang ini? Kita belum bisa pastikan itu. Yang jelas ini last menit. Informasi yang kita peroleh juga dari teman-teman yang melakukan tracking ini, ya, pasal pencabutan itu masuk bukan di batang tubuh tapi di peralihan undang-undang. Artinya terlambat. Ada yang mensuplai informasi keliru. Nah, kalau alasan DPR RI mencabut dengan hanya bertemu beberapa orang, ya, dengan duduk bersama dengan oknum tertentu misalnya, dengan person to person itu sudah dikatakan konsultasi, ini salah besar. Karena konsultasi diatur dengan perpres. Tapi di tatip DPR RI tidak ada. DPR RI setelah kami tracking kembali memang pernah ke Aceh.
sekitar tanggal 20 Februari mereka pernah melakukan pertemuan di gedung Serbaguna Gubernur. Ya, dihadiri oleh perwakilan Ketua KIP, Bawaslu, dipimpin oleh Sekda Dermawan, kemudian ada perwakilan Pangdam, ada perwakilan Kapolda, ada undangannya dari perguruan tinggi, dan beberapa stakeholder lain. Apakah ini yang mereka maksudkan konsultasi? Juga bukan. Ini adalah dalam bentuk hearing biasa. Ketika kami cross-check dengan saksi yang hadir, termasuk salah seorang profesor yang mewakili rektor Unsia, mengatakan tidak ada pembahasan menyangkut dengan pencabutan. Tapi untuk realnya, apakah ada notulensi? Saya sudah kontak Pak Kamarudin Andalah, Pak Prandelia, kemudian Kesbang Pollimas, dan juga Biro Hukum mengatakan tidak ada notulensi dan tidak ada pembicaraan yang mengarah kepada proses pencabutan. Malah Profesor Husni yang dari Unsia menyarankan ketika itu agar perwakilan DPR RI untuk segera berkonsultasi dan pertimbangan dengan DPR Aceh, dan juga sampai sekarang tidak mereka lakukan. Nah, selain mereka kedatangan ke sini juga, kita dapatkan tracking dari media, ada salah satu lembaga di Aceh, Aceh Institute, ya, menyerahkan hasil evaluasi pilkada ke Pansus UU Pemilu. Mengenai apa yang mereka serahkan juga kita belum tahu begitu pasti. Nah, teman-teman sekalian, mulai dari fase pertama hingga fase terakhir yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang, konsultasi dan pertimbangan itu tidak ada sama sekali. Jika ada yang mereka arahkan hanya pertemuan biasa, hearing dalam bentuk konsultasi, itu tidak dikenal dalam undang-undang. Ingat sekali lagi, ini harus bentuk tertulis dari DPR Aceh. Maka oleh karena itu, apa alasan pembenar yang dilakukan oleh pemerintah pusat? Ini adalah politiking busuk, ya, dalam rangka membonsai undang-undang kekhususan Aceh. Harus diingat, undang-undang kekhususan Aceh ini lahir dari konsensus politik akibat adanya perjanjian damai MOU Helsinki, dan ini menyangkut dengan trust, kepercayaan masyarakat Aceh kepada pemerintah pusat. Seharusnya pemerintah pusat menjunjung tinggi kesepakatan dalam MOU dan aturan-aturan khusus yang telah diberikan ke Aceh. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, nanti akan ditambahkan kembali oleh rekan-rekan saya dari lintas ketua fraksi yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Sejal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Iskandar Usman lagi. Beliau ini merupakan juru bicara kami. Sekali saya ulangi ini, jadi ini bentuk kebersamaan kami. Saya kira sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh beliau. Ingat waktu kita cukup sempit karena ada sebagian juga yang harus berangkat dengan temuan di sidang besok. Apa ada kesempatan tanya jawab atau masuk? Atau ada yang mau ditambahkan mungkin dari panduan fraksi lain? Silakan Pak Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMS yang kami muliakan, bahwasanya kami di DPR Aceh khususnya fraksi Demokrat sangat tidak mendukung atas pencabutan 2 pasal dari UU. Jadi sampai kami sudah hampir 3 tahun di sini, 3 tahun lebih, insya Allah tidak ada seorang pun yang berkomunikasi dengan kami. Terlebih kami di DPR RI ada 2 perwakilan dari fraksi Demokrat tidak pernah berkomunikasi masalah pencabutan pasal ini. Jadi sangat jelas kita sangat tidak mendukung untuk pencabutan pasal ini, karena kita takutkan nantinya seandainya pasal ini betul bisa dicabut, nanti akan ada lagi pasal-pasal dalam UPA yang bisa dicabut oleh pemerintah pusat ataupun DPR secara sepihak. Mungkin nanti ada pasal-pasal seperti yang mengatur tentang Kapolda dan Kajati yang akan ditunjuk, ada izin prinsip dari gubernur, mungkin nanti akan dicabut. Makanya kami bersepakat atas nama lembaga DPR Aceh tidak lagi memandang fraksi, bukan fraksi PH aja. Kalau udah namanya lembaga, kami bersepakat semuanya akan menggugat pasal ini, dan buktinya kami besok akan bersama-sama menghadiri sidang MK di Jakarta, dan insya Allah kami
Ada yang berangkat jam 3 sore ini dan ada yang berangkat jam 6 sore nanti. Tujuannya tidak lain tidak bukan ialah menyatukan dan dapat memperjuangkan semua aspirasi rakyat supaya betul-betul pasal ini jangan dikembalikan sebagaimana mestinya. Kalaupun nanti ada pasal-pasal yang harus kita sempurnakan, baru kita setuju, bukan dicabut, harus disempurnakan. Seandainya ada pasal-pasal yang tidak sempurna, jadi kita DPR Aceh bersepakat semuanya untuk tidak mendukung pasal ini dicabut. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riyad, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan ketua fraksi yang saya hormati, teman-teman, adik-adik dan abang-abang para insan pers yang hadir pada hari ini. Pada prinsipnya UUBA itu kan sebuah proses perjuangan yang panjang yang dihadiahkan kepada masyarakat Aceh dan sebagai payung hukum kehidupan masyarakat Aceh. Sejauh masyarakat Aceh masih merasakan bahwa UUBA itu mengayomi, maka itu tidak ada pihak manapun yang bisa mengganggu-gugat. Tentu sebaliknya, apabila masyarakat Aceh sudah merasakan bahwa di UUBA itu ada pasal-pasal yang perlu disempurnakan, sebagaimana kata Pak dengan Pak Bran tadi, tentu ada sebuah kesepakatan yang melobi pusat untuk yang melobi DPR RI atau pemerintah pusat bahwa pasal-pasal ini setelah perjalanan sekian tahun sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan rakyat Aceh. Itu asalnya dari Aceh yang memperbaiki undang-undang itu, bukan dibonsai atau dipancung. Dipancung sebagaimana dilakukan baru-baru ini 2 pasal itu. Ini tentu saja saya sebagai mewakili masyarakat Aceh, khususnya dari fraksi Partai Golkar, merasa sangat sedih dan prihatin. Tentu hal ini sangat disayangkan dan dirugikan keberadaan rakyat Aceh dari undang-undang bonsai tersebut. Tentu kita juga memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Aceh bahwa apa yang sedang diperlakukan dan dipertontonkan oleh pusat adalah sebuah proses yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat Aceh. Tentu kita terus berjuang, sebuah proses perjuangan yang sedang dan akan terus dilakukan oleh rakyat Aceh melalui DPR Aceh. Tentu ini untuk diharapkan mendapat dukungan dan doa dari seluruh kita semua, dari seluruh rakyat Aceh, sehingga pasal-pasal yang mengikat kehidupan rakyat Aceh itu akan selamat kembali. Kemudian kita juga akan memantau terhadap pasal-pasal yang dianggap nanti tidak sejalan lagi dengan perkembangan pertumbuhan rakyat Aceh, itu sama-sama akan kita perbaiki kembali. Jadi pada prinsipnya tentu kita sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat sekaligus dalam sidang-sidang yang dilakukan oleh DPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Murdani, ada yang bertambahkan? Ya, silakan. Ketua fraksi P3. Sahabat-sahabat ketua fraksi yang terhormat, sahabat-sahabat dari media massa dan media kemudian Allah yang dibanggakan akan mencari. Saya hanya satu ucapkan banyak karena yang berpikir disampaikan oleh ketua Kota Aceh dari sahabat kami. Saya ingin menyampaikan bahwa fenomena pengkhianatan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Aceh ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Ini adalah yang kesekian kalinya dan bukan terakhir, jadilah bakal ada berikutnya. Pengkhianatan ini kita tidak melihat kepada substansinya, kepada materinya, tapi pada proses pengkhianatannya yang kita lihat. Maka oleh karena itu tidak usah saya sampaikan lah, mulai dari rejim ke rejim, mulai Undang-Undang Istimewa Aceh dulu, Undang-Undang nomor 8 2001 tentang Aceh Darussalam, sampai dengan hari ini banyak lagi sejarah Aceh yang dulu katanya menjadi daerah modal. Indonesia ini ada gara-gara Aceh. Jadi pengkhianatan demi pengkhianatan ini terus dilakukan oleh rejim Indonesia kepada Aceh. Maka itulah tugas kita bersama untuk mengawal. Tidak ada super power di sini, tidak ada si A, si B, si D. Pengkhianatan ini tidak akan berakhir kalau kita kompak. Maka ini semua elemen masyarakat Aceh, siapapun dia, dimanapun kita berada, merupakan beban moral bagi kita untuk membela atau ingin keluar dari sebuah pengkhianatan, termasuk hal yang semacam ini. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jas, mungkin ada yang tambahkan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan, para kedua fraksi yang saya hormati. Sebenarnya kami dari fraksi Partai Nasdem memang sangat bangga. Kita melihat masyarakat Aceh masih kompak untuk membela UPA. Melalui ketua-ketua fraksi di DPA, kami melihat memang sangat sungguh-sungguh untuk mempertahankan UPA supaya jangan digerogoti oleh pemerintah pusat lagi. Ini memang sebagaimana Pak Munir bilang tadi, ini bukan yang pertama. Sudah berulang kali terus dikikis UPA. Seperti Undang-Undang Pemilu yang lalu, Undang-Undang 10 2016 juga meniadakan mengenai pejabat-pejabat ini boleh masuk atas izin pimpinan. Tetapi karena DPR nggak boleh masuk, pegawai negeri juga nggak boleh masuk. Nah, dalam cara-cara itu tetap masih eksis di UPA, tapi ini diabaikan oleh Undang-Undang 10 2016. Begitu juga dengan undang-undang ini yang baru berlaku, Undang-Undang 7 2017, kami dari fraksi Nasdem dan juga saya bagian dari Komisi 1 bersama Dr. Iskandar Arpalaki, kami dari dulu 2 bulan lalu kami sudah menghubungi DPR RI supaya dilakukan semacam konsultasi dengan DPR kalau mau rubah undang-undang itu. Jadi oleh karena itu ini kita tetap mempertahankan supaya jangan terulang kembali nanti. Kalau digerogoti undang-undang yang menyangkut misalnya Undang-Undang 183 ayat 2 itu yang DAU, yang 2% dari DAU nasional untuk 20 tahun untuk Aceh, itu bisa kacau kembali kita. Jadi oleh karena itu kita harus kompak, juga rekan-rekan wartawan, ketua fraksi kompak. Ini bagaimana besok bapak-bapak ini terus mengupayakan, mempertahankan di hadapan MK agar dikembalikan ke tempat semula. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jas sebagai ketua fraksi Nasdem. Ke-6 hari ini kita P3 Gerindra PKS Pak Abdul Rahman istrinya sakit tiba-tiba sehingga yang ada di sana, tapi pada prinsipnya ketujuh fraksi di DPR sepakat untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan fakta-fakta seperti yang disampaikan oleh Ibu Dijana tadi ketua fraksi Partai Aceh. Saya kira itu saja dari kami. Mungkin ada dari teman-teman. Ya silakan, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza dari kantor Berita Aceh. Yang pertama mungkin ingin menanyakan kenapa respon dari DPR terkesan setelah pengesahan pencabutan ini dilakukan. Kenapa tidak sebelumnya atau baru disahkan DPR langsung merespon? Kenapa setelah heboh di publik baru direspon? Yang kedua, terkait bocoran ke panja RUU itu, selain dari pertemuan di kantor gubernur atau dari Aceh Institute, dari dalam DPR sendiri mungkin person-person apakah ada membocorkan, dan kalau ada itu bagaimana? Terima kasih. Langsung saya jawab karena biar nggak lupa. Soal untuk mengingatkan panja RUU Pemilu ini bukan kita lakukan setelah, tapi sebelum. Sebagaimana mungkin teman-teman menyaksikan di Facebook saya tag, ya itu sebelum. Jadi ya ada tanggalnya. 12 April 2017 itu masih dalam pembahasan, dan waktu itu rapat-rapat mereka bersifat rahasia. Ya, rahasia ini salah satu Joni Pati mengatakan rapat RUU Pemilu ini tertutup agar tidak disampaikan keluar sebelum adanya putusan-putusan yang final. Kemudian kita sampaikan setelah kembali ke Aceh karena mereka meminta untuk disampaikan tertulis katanya. Kemudian kita sampaikan tertulis. Ada dokumen, ya. Dokumen tertulis. Ini dokumen tertulisnya. Ya, kita kirim bukan melalui pos. Agar sampai ke panja kita kirim staf DPR Aceh. Apa saran DPR Aceh? Dibaca Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Aceh berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Aceh. Ya, di akhir. Ini saran-saran kita untuk memperkuat bagaimana Bawaslu menjadi badan pengawas pemilih, kemudian bagaimana keberadaan KIP dan lain sebagainya. Di sini kita tuangkan semua. Karena mereka minta tertulis supaya tidak lupa. Ya. Selain tertulis, dokumen ini saya menyampaikan melalui WA ke Pak Lukman Edi langsung.
agar beliau bisa baca-baca sebagai ketua pansus, ketua panja RUU Pemilu. Tapi akhirnya sekali lagi menurut kabar yang kami dengar, masuk ide perubahan ini di ujung-ujung. Tapi siapakah ini yang harus kita ungkap bersama-sama? Jadi DPR Aceh sudah melakukan pengawalan melalui Komisi 1 sejak awal. Bukan baru-baru ini, sejak awal. Untuk mewanti-wanti mereka bahwa di Aceh terkait rejim pemilu dan pilkada ada undang-undang pemerintah Aceh yang tidak harus diubahkan. Seandainya Bapak-Bapak ingin mengubah menjadi pasal itu, konsultasi dan pertimbangan dengan DPR Aceh. Itu tidak mereka lakukan. Saya tidak perlu jelaskan lagi mengenai mekanisme, bagaimana diatur dalam perpres, diatur dalam tatib, ternyata tidak ada sama sekali. Apakah ada oknum anggota DPR yang berdemo? Sudah saya pastikan termasuk dengan pimpinan DPR Aceh, tidak ada. Saya sudah tanyakan Tugu Muharudin selaku ketua, saya sudah tanyakan kepada Pak Sulaiman Abda, saya sudah tanyakan kepada Pak Dalimi, kemudian Pak Irwan Johan, tidak ada sama sekali. Maka pemahaman pemerintah pusat, baik Mendagri maupun DPR RI, mereka harus paham dulu, ini Aceh ada regulasi khusus yang sudah diatur oleh pemerintah, yang buat bukan kita DPR. UPA ini yang godok mereka, pemerintah dengan DPR RI. Kenapa undang-undang sudah mereka buat sendiri, mereka masih tidak mau baca undang-undang itu? Ya kita berharap mereka membaca undang-undang ini agar tidak memperkeruh suasana politik, agar tidak ketakutan-ketakutan sejarah yang lama terkait dengan pengingkaran perjanjian dan pengkhianatan terhadap Aceh tidak terus dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalau ini dibiarkan, mereka sudah tahu pengkhianatan itu masih berlanjut dan kita Aceh akan melawan pengkhianatan itu. Oke. Ada lagi? Ya, Sedikit silakan boleh yang disampaikan Pak. boleh. Saya mau sampaikan begini. Pengawalan sebelum pengesahan itu tidak termediakan sebenarnya. Betulan. Lama sekali dikawal oleh teman-teman DPR itu sebelum pengesahan ya. Cuma jarang dimediakan. Kita juga lelah. Teman-teman DPR itu dengan presiden punya kepentingan lain dengan pasal yang lain. Sehingga undang-undang pemilu ini yang seyogianya mau disahkan Februari bergeser ke Maret, ke Mei dan berapa? Juli baru disahkan. Juli kan? Jadi fundamental DPR RI, tapi tidak semua bisa mengikuti, bukan pasal ini, pasal tentang presidensial threshold dengan parliamentary threshold itu membuat mereka berjibaku sampai harus voting, tanggal voting ada yang WO beberapa fraksi sehingga aklamasi. Jadi itu membuat kita lelah semua. Jadi undang-undang itu yang sebenarnya bisa selesai 4 bulan harus selesai setahun 2 bulan. Teman-teman DPR aja lelah mengawal dan itu tidak dimediakan. Kalau mekanisme setelah pengesahan sudah diatur sedemikian rupa, memang harus menggunakan presiden dulu. Kenapa DPR tidak pernah DPR? Karena DPR setelah kelembagaan, setelah tekan presiden tidak langsung bisa mendaftar oleh ketua DPR. Harus mekanisme banmus, mekanisme paripurna, mekanisme surat keputusan, ada penunjukan lawyer, baru bisa didaftar. Beda dengan personal. Kalau personal tinggal tunggu aja di depan MK, presiden teken langsung daftar. Kalau di DPR setelah kelembagaan tidak demikian. Punya proses, jangan nanti ketua DPR dimaksudkan percayakan lagi kalau tidak melalui badan musyawarah dan paripurna, penunjukan lawyer juga harus berdasarkan persetujuan kami. Nah itulah yang membuat bukan telat, tidak telat. Demikian pimpinan. Terima kasih Pak Murdani. Silakan Pak Murdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murdani dari SAMI Indonesia. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk jubir ataupun ketua fraksi Partai Aceh yang mewakili tim penggugat RUU Pemilu kali ini. Yang pertama, memang kemarin Bang Iskandar sudah menyampaikan mengancam akan mempidanakan Mendagri terkait bola panas yang telah dilemparkan dalam sidang MK beberapa waktu lalu. Secara lembaga, instansi legislatif DPR, langkah apa yang akan dilakukan oleh DPR untuk apakah ingin juga mempidanakan Mendagri secara lembaga atau apa? Atau akan melawan? DPR akan melawan Mendagri. Itu yang pertama. Yang kedua terkait oknum yang disebutkan Bang Alfarlaki ini juga telah menyampaikan informasi yang lumayan update
walaupun pernah disampaikan sebelumnya. Nah, yang kita tengarai dari oknum ini sebenarnya siapa? Dari internal, kalau dari DPA oke, nggak ada. Internal mana? Yang kita tengarai, yang kita curigai, apakah dia eksekutif di Aceh, ataupun mungkin bisa jadi anggota DPR RI asal Aceh, ataupun pejabat di pusat yang memang keturunan Aceh. Artinya ini kan ada yang menyuplai informasi terkait yang seperti Magis bilang, ada informasi yang salah terkait ini dan masuknya last minute. Siapa yang kita tengarai dan kita ingin tahu soal itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menggugat UU Pemilu ke Jakarta, saya rasa ini bukan hal yang gratis-gratis saja dari DPR. Saya yakin DPR juga menggelontorkan anggaran untuk itu. Dan saya rasa jumlahnya mungkin tidak sedikit. Kita dapat informasi ketua fraksi sudah rapat dengan ketua DPRA beberapa waktu lalu dan mengesahkan menyetujui anggaran hingga 600 juta untuk membayar 3 pengacara dalam kasus ini. Kita ingin konfirmasi apakah betul 300 juta itu untuk kegiatan ini, untuk menggugat UU Pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang pertama mungkin biar teman-teman fraksi yang menjawab, karena saya pertegas lagi yang kemarin saya sampaikan itu adalah merupakan sikap pribadi saya selaku anggota DPR Aceh. Apakah nanti akan bergulir kepada kesepakatan lembaga akan bersikap demikian, itu ada tahapannya, ya, termasuk dibawa ke Banmus, termasuk dibawa ke paripurna, mendapat persetujuan seluruh lintas fraksi yang ada. Kedua, terkait dengan oknum, kita tidak tahu, makanya kita sampaikan tadi siapa oknum itu. Nah, sekarang mari kita cari bersama-sama siapa sebenarnya yang ikut menyuplai, yang ikut meminta kepada tim panja itu agar UPA ini dicabut. Nah, kalau sekali lagi saya tegaskan, termasuk di jajaran pimpinan DPR Aceh itu tidak ada, termasuk tidak ada menandatangani surat menyurat menyangkut dengan itu, atau melakukan pertemuan formal, tidak ada. Kemudian teman-teman ketua fraksi juga tidak ada. Secara kelembagaan DPR Aceh juga tidak ada. Malah kita hadir di setiap kesempatan itu untuk memperkuat UPA, menjaga, mengawal ini agar tidak dilakukan pemberedelan atau pencabutan oleh pihak Jakarta. Nah, selanjutnya Ada yang kita curigai, Bang, dari DPR? tidak. Kami rasa kalau secara kelembagaan anggota kita tidak bisa pastikan itu. Ya. Satu lagi apa tadi? Anggaran. Soal anggaran ini ranahnya Pak Sekwan, ya, Pak Sekwan, ranah Pak Sekwan. Tentunya kalau memang sudah dengan surat keputusan lembaga ada konsekuensi dalam setiap melakukan gugatan, ya. Nanti jelasnya bisa ditanyakan ke Pak Sekwan, ya. Kalau kami ini kan mengambil keputusan semua dan kita mendukung, ya. Imbasnya setiap surat keputusan apapun itu pasti ada konsekuensi anggaran. Ya, silakan. Pak Bunda ditambahkan ya. Jadi kita lebih open sekarang, karena berbicara hal-hal yang sensitif, anggaran itu kan susah. Ya. Jadi Sekwan itu berdasarkan keputusan pimpinan sudah coba mencari lawyer atau pengacara top di Jakarta. Mereka minta anggaran. Kita coba menghubungi grup musikalitis, walaupun musikalisnya lagi di dalam itu dia punya advokatnya. Mereka minta 1,2 miliar. Dan beberapa pengacara lain di Jakarta yang menurut kita itu tidak mampu kita anggarkan. Persoalan mekanisme penganggaran lawyer itu kalau tidak detail memang kami tidak bisa jawab di kesempatan ini, tapi itu dibolehkan. Setiap kasus apapun, lawyer itu punya aturan tersendiri, bisa dibayar resmi. Betul memang yang kita anggarkan di APBA perubahan 600 juta, betul untuk 3 pengacara yang kita gunakan, pengacara Aceh. Karena kita tidak mampu, pengacara besar di Jakarta itu mahal miliaran. Jadi pengacara Aceh yang kita gunakan adalah satu Pak Burhanuddin SH, yang kedua Pak Mukhlis Mukhtar, yang ketiga Pak Zaini Jalil. Betul. Kita open saja untuk apa bersilat lidah segala macam. Dan menurut dari analisa teman-teman advokat itu yang sangat murah. Dan itu all in, dari 200 juta itu all in. Berapa lama akan selesai juga kita kurang tahu. Artinya Sampai selesai. sampai selesai itu
Ini mohon maaf saja, kalau sempat 20 kali sidang, 20 kali perjalanan, berapa malam hotel, 200 juta itu tidak seberapa. Belum lagi untuk kebutuhan buat pledoi segala macam gugatan itu kan butuh hal-hal lain. Jadi itu suatu hal yang tidak besar bagi seorang pengacara dan besar bagi rakyat. Itu di luar biaya akomodasi segala macam keperluan anggota dewan 600 juta. Iya, 600 juta itu kita untuk bayar pengacara. All in tapi ya, ingat pengacara itu all in. Oh, tiket-tiket Ya, makan, masuk minum, pengacara, makan minum, Ya. akomodasi, konsumsi, semua semua. penginapan, semua dari situ. Kalau kalkulasinya di pengacara itu murah. Untuk Tidak. anggota DPR sendiri Kalau pribadi di dan DPR pribadi itu bagaimana? tidak menggunakan uang di pengacara itu, kita kalau berangkat hanya mulai itu ini. Kalau ada anggota dewan yang akan berangkat, misalnya hari ini ada yang berangkat, kita tidak menggunakan uang di pengacara itu, uang yang sudah ada selama ini di pidana dinas. Kita kan punya pidana dinas konsultasi, punya pidana dinas lebih tugas negara. Kita tidak mengganggu uang pengacara, kita menggunakan uang SPPD yang biasa kita gunakan selama ini. Demikian. Ya, terima kasih. Pak Murni. Pak Ya, silakan. Sedulur. Ya, oke. Dan yang oke Pak Bram ini memang berangkat jam 3 beliau duluan. Silakan. Jadi berita gini Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa dari bidang ini? Pak Asrial ini mau sampaikan ini perwakilan dari ketua fraksi Gerindra. Ya. Karena beliau tidak hadir merapat di Gerindra, maksudnya dari Gerindra pun ikut bersama-sama. Ini bukan ini namanya. Kartini Ibrahim. Iya. Karena lagi ada rapat kan, saya cuma hadir sebentar mengkabarin bahwa ada rapat hari. Baik. Saya juga ikut dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas. Jika nanti kemudian diputuskan oleh MK, gugatan ini ditolak. Kemudian apa langkah-langkah DPRA, khususnya persoalan lintas vaksin. Yang kedua, ada opsi untuk melakukan judicial review. Legislative review. Revisi UU PA. Bagaimana kita merespon soal ini? Saya pikir buat itu. Baik, terima kasih. Menyangkut dengan sikap apa yang akan diambil oleh lembaga DPR Aceh apabila putusan Majelis Mahkamah Konstitusi ini tidak mengabulkan gugatan kita. Karena ini kita ambil keputusan oleh forum musyawarah, kemudian forum paripurna, kita akan bawa kembali. Ya, akan kita rapatkan kembali di dalam badan musyawarah dan paripurna DPR dengan seluruh fraksi-fraksi yang ada. Nah, apakah langkah yang kita ambil nanti, misalnya legislative review atau sengketa kewenangan, itu nanti akan lihat. Kita juga akan mengundang para pakar-pakar yang paham terkait hukum tata negara, kemudian profesor-profesor di perguruan tinggi yang ada di Aceh untuk kita mintai pendapat menyangkut dengan apa langkah-langkah selanjutnya. Karena ini kan persoalan-persoalan harga diri Aceh. Tidak hanya ini kewenangannya DPR Aceh, tapi seluruh komponen masyarakat untuk ikut serta bahu-membahu memberikan curah pikiran dan pendapat. Oke, berdebat. Saya. Satu lagi Pak. Oke, silakan. Gimana? Fajar dari Kota Satu. Tadi kan disebutkan bahwa panja RUU tidak konsultasi dengan DPRA. Nah, jika memang sudah dilakukan konsultasi, apakah pertimbangan dan saran dari DPRA itu wajib didengarkan oleh panja tersebut atau bagaimana? Undang-undang mengatur itu. Undang-undang mengatur itu. Apabila ada upaya perubahan, itu harus dengan konsultasi dan pertimbangan, ya kan? Bagaimana konsultasi pertimbangan? Harus tertulis dia, disampaikan, harus dipelajari. Oh, ini tidak bisa, karena ini kan bersifat khusus undang-undang ini. Misalnya dengan Papua, misalnya dengan Jogja, kan tidak bisa serta-merta sepihak dengan pemerintah Jakarta. Dia harus mendapat persetujuan. Kalau ini dilakukan, bagaimana Aceh? Terjadi nggak turbulensi politik, terjadi nggak persoalan sosial budaya, terjadi konflik ini, konflik itu harus menjadi pertimbangan. Nah, seperti disampaikan tadi, ini sudah kesekian kali, bukan pertama kali dilakukan. Kita juga tidak menginginkan bahwa apa yang dilakukan pusat ini ya, bernasib seperti sejarah kelam Ikral Lamte. Mereka juga harus baca undang-undang pemerintah Aceh. Mereka harus paham itu. Kementerian-kementerian Jakarta juga harus baca terkait undang-undang pemerintah Aceh. Mas, tidak satu lagi. Oke, apa lagi? Bang Dis, saya masih ingin mempertegas soal sikap DPR. Memang harus banmus dulu, harus rapat segala macam, tapi secara universal
apakah kita juga meminta ini Mendagri untuk buka-bukaan terkait oknum yang tadi yang konsultasi atau tidak? Nah, itu satu. Yang kedua mungkin ini terkait dengan Bang Asrijal juga. Pantauan kita ada 2 kasus yang lagi di MK. Satu DPR atas nama satu soal UPA atas nama DPR lembaga, satu lagi kasus yang dibawa oleh Bang Asrijal secara pribadi. Nah, gimana DPRA melihat kasus Bang Asrijal ini? Apakah juga mendapat pengawalan dari DPR atau tidak? Atau hanya berjalan sendiri? Baik, bisa jawab. Menyangkut dengan apakah Mendagri atau DPR RI silakan kita mau tunjukkan ke mereka. Silakan buka mana tatip mereka terkait dengan persoalan konsultasi pertimbangan Aceh. Mana resume notulensi yang ada alasan mengatakan bahwa ada yang meminta mencabut. Mana? Mereka harus paham, orang buat regulasi maka sudah paham regulasi. Silakan kita tantang dari awal. Tapi jangan alasan bahwa sudah surati. Kami kan sudah surati, sudah bertemu dengan Tar Gubernur. Itu bukan. Itu bukan konsultasi. Atau ada pertemuan di Medan diundang misalnya, siapa-siapa diundang. Perwakilan ini, perwakilan itu. Dengan DPRA. Undang-undang jelaskan dengan DPRA konsultasinya. Bukan dengan KIP, bukan dengan Bawaslu, bukan dengan perguruan tinggi. Undang-undang. Undang-undang ini setara loh dengan undang-undang yang lain di Republik Indonesia. Yang buat juga pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang ini diberikan untuk mengatur tentang tata cara pemerintahan di Aceh. Silakan buka, mana notulensinya. Tapi jangan hanya alasan ada surat ini, hanya datang gubernur, sudah bisa mencabut. Karena kita buka kalau ini alasannya. Mana notulen di rapat kantor gubernur, ada yang minta mencabut. Kalau ada pengkhianat bagi bangsa Aceh. Gitu. Terkait gugatan Bang Asrijal, terkait uang 1.000, jilbab Cut Mutia, dalam rapat pimpinan fraksi dan pimpinan DPR di Belang Padang, saya sudah tegaskan. Karena di awalnya Bang Asrijal itu adalah gugatan pribadi, tidak disampaikan ke lembagaan. Persoalan ini juga akan kita bawa ke dalam Badan Musyawarah DPR untuk kita advokasi secara bersama-sama. Karena beliau adalah pahlawan nasional berasal dari Aceh. Oke, teman-teman, terima kasih. Jadi sudah jam 14:07. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.